Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil wahhabir rahimit tawwab, ghafirid dambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dit tawli la ilaha illahu ilahul awwalin wal akhirin wa yaghfiru lil mukhti'in al mustaghfirin wa yamhu bihilmihi isa'atal mudnibin wa yaqbalu bi'afwihi i'tidharal mu'tadirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, addal amana ballaghar risalata wa nasahal ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibika al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Azza wa Jal, saudara-saudariku seiman seakidah. Alhamdulillah, kalimat syukur tadi senantiasa menghiasi bibir kita, membasahi lidah kita tatkala setiap orang di antara kita mendapatkan, merasakan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah dan terlimpah kepada kita semua. Nikmatul iman wa nikmatul Islam. Demikian pula halnya nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Sehingga dengan izin Allah dan takdirnya pula, di pagi hari yang berbahagia ini Allah masih berkenan mengembalikan roh ke jasad kita, membangunkan kita, menggerakkan kita untuk menuju ke rumah di antara rumah Allah di muka bumi ini. Bersama-sama kita diberikan kemampuan melaksanakan salat subuh berjamaah, sebuah kenikmatan yang barangkali belum bisa dirasakan sebagian kecil saudara kita di luar sana, yang Nabi kita Muhammad SAW memberikan kabar gembira di hadis yang masyhur dengan sabda beliau, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan berada dalam jaminan Allah, perlindungan Allah, pembelaan Allah fid dunya wal akhirah. Dan kita lanjutkan dengan majelis at-tawasi bil haq wat tawasi bis sabr. Kita ingin duduk untuk saling berwasiat dalam hal kebenaran. Kita ingin duduk untuk saling berwasiat dalam hal kesabaran. Kita ingin duduk untuk mengkaji dinul Islam, mempelajari ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah SAW, serta berupaya membawa diri kita untuk bisa memahami dua wahyu tadi, Al-Quran dan Al-Hadis, dengan pemahaman yang benar sebagaimana pemahaman para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang diawali oleh generasi utama di muka bumi ini, mereka para sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang meniti jejak mereka hingga akhir zaman. Tentunya besar harapan kita, mudah-mudahan Allah Rabbul Izzah berkenan mencatat langkah kita ke majelis ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jalla meridai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama, dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan
menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Tema yang kita angkat, engkau akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi amalmu. Ini kita angkat barangkali berangkat dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang masyhur riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau bersabda, "Man mata ala syai'in ba'athahu Allahu alaihi." Man mata ala syai'in ba'athahu Allahu alaihi. Barang siapa yang mati, meninggal dunia dalam satu perbuatan, dalam satu kondisi, maka kelak dia akan dibangkitkan hari kiamat kelak sesuai dengan kondisi akhir amal perbuatan yang dia kerjakan. Barang siapa yang meninggal dunia sedang mengerjakan satu perbuatan, tentunya dalam tanda kutip, ya, perbuatan yang dikerjakan manusia tak lepas antara dua hal: kebaikan atau kejahatan, ketaatan atau kemaksiatan, mengikuti sunnah ataukah pelanggaran sunnah, kejujuran atau kedustaan. Maka kondisi akhir yang dia lakukan, lalu datang maut menjemput, maka kelak akan dibangkitkan hari kiamat sesuai dengan amal yang saat itu dia kerjakan. Duhai alangkah indahnya ketika seorang hamba sedang melaksanakan manasik haji atau ibadah haji dan umrah, dia sedang melafazkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia meninggal dunia, akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Seorang syahid juga demikian. Ketika pedang menebas lehernya, ketika tombak menembus dadanya, ketika panah mengoyak tubuhnya, dan dia meninggal dunia, akan dibangkitkan hari kiamat kelak dengan tubuh terkoyak, dengan darah bercucuran berwarna merah tapi berbau minyak kasturi. Allahu Akbar. Bisa dibayangkan kalau kita saat itu sedang minum minuman keras, asik menikmati kemaksiatan, atau sedang berjudi, wa na'udzubillahi min dzalik, sedang berzina dan meninggal dunia di atas perbuatan tadi, maka kelak kita akan dibangkitkan seperti kondisi terakhir maut menjemput, maka Anda akan menghadap Allah dan ditampakkan di seluruh makhluk bagaimana kondisi akhir kita. Begitu indah ketika seorang hamba ketika berjamaah salat subuh misalnya, sujud di hadapan Allah Rabbil Izzah, tasyahud akhir menjelang salam, datang maut menjemput, Allahu Akbar, salat, atau membaca Al-Qur'anul Karim, mentadabburinya, menghayati dengan baik, dan maut menjemputnya. Tentunya peristiwa demi peristiwa itu menggugah semangat kita, menjadi motivasi untuk setiap orang di antara kita untuk selalu mawas diri, untuk selalu bisa mewaspadai kondisi diri pribadi dan kondisi dalam hal perbuatan yang selalu kita lakukan dalam keseharian kita, perbuatan aktivitas yang selalu kita lakukan dalam keseharian kita. Kita menyadari, kata para ulama, setiap orang akan mengalami kelahiran. Apakah kelahiran manusia itu sekali ataukah dua kali? Ternyata kata para ulama, manusia akan mengalami satu kelahiran atau dua kelahiran.
Kalau kelahiran yang pertama, ulama mengatakan manusia akan mengalami dua kelahiran. Kelahiran yang pertama akan dialami seluruh makhluk, manusia ataupun hewan. Keluarnya makhluk dari rahim ibunya. Dan ini dialami oleh muslim maupun kafir, mukmin ataupun munafik. Tapi kelahiran yang kedua itu hanya dialami oleh seorang hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran yang tidak terikat dengan waktu dan usia. Kondisi ketika hati seorang hamba tergerak untuk bangkit kembali kepada Allah Rabbil Izzah. Kondisi ketika seorang hamba menyadari hidupnya di dunia ini hanya sementara, dan apa yang dia lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Rabbil Izzah. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 122 Al-An'am, aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fid dhulumati laisa bi kharijin minha. Akankah sama nasib dan kondisinya antara seorang hamba yang dahulu mati hatinya terkunci, lalu kami hidupkan kembali hatinya dan kami berikan buat dia cahaya, petunjuk, yang dengan cahaya itu dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia, dibimbing oleh cahaya itu. Engkau lurus, engkau belok kanan, engkau turun, engkau naik. Apakah sama kondisinya dengan orang yang berada dalam kegelapan yang tidak bisa keluar dari kegelapan itu? Tidak akan pernah sama. Yang pertama, seorang mukmin yang sempat mengalami kondisi kemaksiatan lalu taubat kepada Allah. Ini orang mengatakan kelahiran yang kedua. Kelahiran ketika seorang hamba diberi petunjuk taufik oleh Allah Azza wa Jalla kembali bertaubat kepada Allah Rabbil Izzah. Tidak akan pernah sama kondisinya dengan orang yang kafir, orang yang fasik, orang yang munafik, yang berada dalam kegelapan dunia kemaksiatan, dunia kemunafikan, dunia kekafiran, yang dia tidak pernah bisa keluar darinya. Gelap. Sehingga mencermati hadis tadi yang kita baca di awal kajian kita, man mata ala syai'in ba'athahu Allahu alaihi. Hadis riwayat siapa tadi? Ahmad. Barang siapa yang mati mengerjakan satu perbuatan, maka akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi akhir perbuatan yang dikerjakan. Itu berarti akan menumbuhkan dalam diri kita perasaan takut kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Orang yang dalam dirinya ada perasaan takut dan unsur harapan, fa inna al khaufa ma'ar raja'i yab'atsu 'alal ihsani fil amal. Kata para ulama, ketika mulai tumbuh perasaan takut dalam diri seorang hamba dan didorong oleh unsur harapan mendapatkan kebaikan, semakin memotivasi seorang hamba untuk terus berbuat baik, memperbaiki kualitas amal ibadahnya. Karena hakikat Allah menciptakan kita di muka bumi ini untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang harus kita pegangi bersama sebagai pedoman hidup kita. Allah menciptakan saya, Anda, dan kita agar kita mentahqiq al-ubudiyah,
merealisasikan hakikat penghambaan diri seorang hamba kepada siapa? Allah. Saya ini budak, saya ini hamba. Hambanya siapa? Hamba Allah. Itu berarti bagaimana? Harus menunjukkan hakikat penghambaan yang sebenarnya. Sehingga unsur pertama yang akan terbetik dalam hati seorang hamba adalah al-khawfu minallah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man khafa adlaj, wa man adlaja balagal manzilah, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Barang siapa yang memiliki rasa takut, tiba-tiba timbul perasaan takut, dia akan mengambil langkah 1000, mengambil langkah cepat untuk segera bergerak tanpa ada yang mengetahui di kala malam hari. Dan barang siapa yang melangkah dengan cepat di kala malam hari, maka akan segera sampai ke rumahnya. Nabi ingin menganalogikan orang yang ketika malam hari berjalan dalam kondisi sepi, menakutkan, dia takut. Apa yang dia ambil? Lari kal angkabut. Ya, lari kal angkabut. Cepat dia akan lari. Dan orang yang berlari cepat akan segera sampai ke mana? Ke rumahnya. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang yang takut dari manusia akan menghindar. Iya apa iya? Ya pasti iya. Tapi orang yang takut kepada Allah akan mendekat. Subhanallah. Jelinya para ulama mencermati kondisi manusia. Ketika seorang hamba takut kepada manusia yang lainnya, dia akan menghindar, nggak mau ketemu, takut. Karena yang dia hadapi ini insan yang medeni, bukan madani. Manusia yang dia hadapi itu insan yang medeni, menakutkan, bukan madani. Nabi kembali menegaskan, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu adalah surga. Perniagaan seorang hamba dengan Allah sangat mahal, karena perniagaan dia adalah surga. Para ulama dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sangat takut dirinya terjangkiti penyakit kemunafikan. Sangat takut. Nifak itu sangat halus. Kemunafikan itu seseorang menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Kemunafikan itu seorang menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Waliyadzubillah. Makanya Umar bin Khattab, sosok manusia nomor 2 terbaik setelah Abu Bakar Siddiq. Kalau manusia terbaik Nabi Muhammad SAW, setelah beliau ada yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Kalau secara mutlak manusia terbaik Nabi kita Muhammad SAW, setelah Nabi kita Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab. Siapa nggak kenal dia? Jangankan orang-orang, jin mikir ketemu dia. Mana buktinya? Ketika satu hari Nabi berkumpul dengan para ummahat, para akhwat. Biasa kan dulu zaman Nabi itu yang namanya para akhwat, para ummahat, kalau udah kumpul sama Nabi ada tanya jawab, konseling, mereka suka neritil, ngeyel, memel, terus ya kalau kata mungkin orang Jawa ngecepek, ngomel. Datang Umar, duk, kondisi menjadi hening, sontak, cep, diem.
Kata Umar, ada apa kok diam semua? Apa kata Rasulullah? Bagaimana mereka enggak diam? Karena yang nongol ente Umar. Umar itu kan paling enggak suka ada orang yang maaf kurang adab. Urusannya apa? Bukan tangannya tapi nih. Nabi mengatakan, ya ibn al-Khattab, wallahi innaka ma salakta fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan ghaira fajjik. Jikalau seandainya engkau wahai Umar melewati sebuah jalan dan di ujung jalan itu ada jin, syaitan, maka dia akan mikir mendingan muter balik ke arah lain ketimbang ketemu Umar. Hadza jin. Takut mikir. Kalau kita kan dikangeni sama jin, nggak ada lo nggak rame. Hah? Kalau kita kan dirindukan oleh siapa? Jin. Tapi Umar, jin berpapasan jarak jauh udah kelihatan Umar, jin muter balik. Nggak berani jin ganggu Umar. Begitu hebat unsur keimanan Umar, tetap dia punya perasaan takut ketika ketemu dengan Hudzaifah bin Yaman, sahabat yang memegang kunci rahasia nama-nama orang-orang munafik. Ya Hudzaifah, nasyattukallah, anshattukallah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min haula'il munafiqin. Umar datangi Hudzaifah. Hudzaifah sini. Saya mau nanya, demi Allah, tolong jawab pertanyaan saya. Sekarang juga, apakah namaku termasuk golongan orang yang munafik? Adakah namaku dalam daftar bukumu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam golongan munafikun? Hudzaifah mikir, kasih tahu enggak, kasih tahu enggak, kasih tahu enggak. Itu rahasia gak boleh dibongkar. Tapi karena yang datang Umar bin Khattab, mikirkan Hudzaifah, saya kasih tahu sama Nabi enggak boleh. Enggak saya kasih tahu, yang saya hadapi siapa? Umar bin Khattab. Akhirnya dia bilang, tidak wahai Umar, engkau bukan termasuk orang yang munafik. Tapi tolong ya Umar, setelah ini aku nggak akan bongkar lagi rahasia ini. Cukup hanya kamu yang berhak tahu nama-nama itu. Takut Hudzaifah. Cukup engkau saja aku bongkar rahasianya. Engkau bukan termasuk orang-orang yang munafikin. Umar tenang. Umar tenang hatinya. Abdullah bin Abi Mulaikah, tabi'in yang sangat dekat masanya dengan sahabat Nabi, dia mengatakan, adraktu salasina min ahlil badr. Saya pernah ketemu dengan 30 orang sahabat yang pernah ikut pertempuran atau perang Badar. Tak seorang pun di antara mereka yang mengklaim imannya seperti imannya Jibril dan Mikail. Padahal Ahlul Badr sudah dijamin apa? Surga. Jelas dijamin surga. Tapi kata Abdullah bin Abi Mulaikah, tabi'in yang masanya sangat dekat dengan sahabat Nabi, mengatakan, saya pernah berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi yang pernah ikut perang Badar. Tak seorang pun dari 30 orang itu yang berani mengklaim, meyakini dirinya terbebas dari kemunafikan atau imannya setara dengan malaikat Jibril. Ibrahim At-Taimi pernah mengatakan, ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziba. Ibrahim At-Taimi pernah berkata, saya belum pernah mempertemukan antara ucapan saya dengan perbuatan saya. Belum pernah berani untuk mempertemukan, mengkompromikan antara ucapan dengan perbuatan saya. Kenapa? Saya takut
menjadi orang yang pendusta. Maksudnya apa? Takut munafik. Sehingga Imam Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri, di antara pembesar ulama tabi'in, Imam Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, "Ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq." Tidaklah ada seorang hamba yang takut kepada Allah dan punya perasaan takut kepada Allah kecuali dia seorang hamba, sosok pribadi mukmin sejati. Dan tidak ada seorang hamba yang merasa aman dari adab Allah kecuali dia seorang munafik sejati. Kan di antara yel-yel orang munafik, kan saya enggak sendirian, tunggale akeh. Hada munafik. Coba camkan dengan seksama statement yang tadi dilontarkan oleh Imam Abu Sa'id, siapa namanya? Al-Hasan Al-Basri. Ma khafahu illa mu'min. Tidak ada yang punya perasaan takut kepada Allah melainkan hamba itu adalah sosok pribadi mukmin sejati, dan tidak ada seorang hamba yang merasa aman dari azab Allah kecuali dia sosok pribadi seorang munafik tulen sejati. Yang kedua, ketika seorang hamba menyadari dia takut mati dalam kondisi amal keburukan, kebusukan, kemunafikan, kejahatan, kemaksiatan, dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Karena Nabi memberikan kabar gembira, at-ta'ib minad dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti seorang hamba yang tidak punya dosa. Makanya orang yang bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan jangan pernah berputus asa. Haram hukumnya berputus asa. Sehingga Allah ketika ada hamba-hambanya yang mulai putus asa dengan ampunannya, Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Qul ya Muhammad, katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kepada mereka hamba-hambaku yang sudah melampaui batas dalam berbuat dosa. Yang sudah melampaui batas dalam berbuat dosa, sudah kebablasan, sudah punya banyak kelebihan. Dalam hal apa? Dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian semua merasa berputus asa dari apa? Rahmat Allah. Kenapa kata Allah? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah mengampuni semua dosa. Syirik sekalipun kalau Anda bertaubat seperti orang yang enggak punya dosa. Subhanallah, Allahu akbar. Allah di ayat 82 surat Thaha. Ayat berapa tadi? 82. Surat apa? Thaha. Allah mengatakan, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada." Dan sungguh aku akan terus memberikan ampunan, akan mengampuni. Untuk siapa ampunan Allah? Liman taba, bagi seorang hamba yang mau bertaubat, wa amana, dan kembali beriman kepada Allah, wa amila salihah, dan dia beramal saleh, tsumma tada, lalu dia istiqamah di atas jalur hidayah Allah. Taubat dulu, lalu kembali memurnikan, mensucikan keimanannya, lalu kembali beramal saleh, dan eksis di atas 3 hal tadi. Apa tadi 3 hal? Taubat,
iman dan amal soleh. Kabar gembira yang berikutnya di ayat 70 Al-Furqan. Gimana bunyinya? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Ayat 70 Al-Furqan. Allah menegaskan illa man taba, kecuali seorang hamba yang mau bertobat, wa amana, kembali beriman kepada Allah, wa amila amalan salihah, dan mau kembali beramal soleh, fa ulaika, maka mereka itulah yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, Allah akan ganti keburukan yang mereka kerjakan dengan kebaikan. Masya Allah, Allahu Akbar. Wa kana Allahu ghafurar rahima, wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah dat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Subhanallah. Tergerak kita akhirnya takut kepada Allah, lalu bertobat kepada Allah Rabbil Izzah. Dan di ayat lain surat An-Nur Allah mengatakan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung, kalian selamat, kalian berbahagia fid dunya wal akhirah. Semakin bangkit lagi seorang hamba, takut mati dalam kondisi amal terakhir dia kerjakan, dia takut kepada Allah, dia taubat. Yang berikutnya dia qasru al-amal, tidak akan pernah punya panjang angan-angan. Mukmin sejati pantang untuk panjang angan-angan. Andai aku, jadi. Takut jadi orang gila lama-lama kita. Karena banyak angan-angan, andai. Makanya Abdullah bin Umar bin Khattab pernah berkata, Nabi pernah menyentuh bahuku seraya berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadikanlah dirimu ini sebagai seorang hamba yang hidup di muka bumi ini seperti siapa? Orang asing. Orang asing itu kemanapun dia mampir gak mau lama-lama, atau orang yang hanya melewati sebuah jalan gak mau lama-lama. Lalu Abdullah bin Umar menambahkan, fakhud min sihatika qabla saqamik, raihlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mumpung sehat, maksimalkan ibadah Anda, berjamaah terus ke masjid, terus ke masjid 5 waktu jika mampu dan Anda sehat. Luangkan sunnah rawatib, luangkan baca Al-Quran, walaupun 5 ayat, 10 ayat, selembar, 2 lembar, luangkan. Basahi lidah dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, astaghfirullah. Nabi saja dalam satu majelis bertobat kepada Allah 75 sampai 100 kali. Abdullah bin Umar mengatakan, saya pernah menghitung, mendengar Nabi dalam satu majelis bertaubat kepada Allah 75 sampai 100 kali. Apa yang dia ucapkan? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Di sebagian lafaz dikatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, dan seterusnya. Satu majelis. Kita 10 kali majelis lupa istighfar.
Subhanallah. Lihat. Wa khudh min sihatika qabla saqami. Ambil masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Semangat ketika sehat, adzan berkumandang, segera ke masjid. Seorang ulama tabi'in yang saleh, Abdullah bin Amir At-Tamimi, itu pernah satu hari di kala maghrib dia berjalan ngesot. Apa ngesot? Merangkak ke masjid. Ya, karena dulu nggak ada kursi roda. Ngesot, nyeret ke masjid. Ketemu teman-temannya lewat yang sehat jalan. Apa kata dia? Khudhu biyadi, khudhu biyadi. Tolong bopong saya mau ke masjid. Apa kata para sahabatnya? Innama anta alil. Ente kan sakit di rumah. Kalau kita kan jangankan ngesot, sakit hati nggak bisa ke masjid. Ya. Panu di sini udah nggak mau ke masjid, sama bang malu panuan katanya. Masya Allah. Kata para sahabatnya, ente sakit, anda sakit wahai siapa nama tadi? Ayo, Abdullah bin Amir At-Tamimi. Ya, memang saya sakit, lemes sekarang ngesot, tapi telinga saya masih normal. Dengar adzan dikumandangkan, hayya 'alas shalah. Dan yang kedua, hayya 'alal falah. Diajak bahagia saya, mencari kebahagiaan. Subhanallah. Akhirnya karena dia ngeyel, dibopong ke masjid. Masuk ke saf depan, salat maghrib berjamaah, masuk rakaat pertama, semamat. Dia meninggal dunia ketika sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kita mungkin meninggal dunia karena sambat, mati. Ini sholat, ya. Sholat, ngesot ke masjid. Abdullah bin Amir At-Tamimi itu sosok seorang tabi'in yang hebat. Dia itu minta sama Allah 3 permintaan, 2 dikabulkan, 1 nggak dikabulkan. Ditiru silahkan kalau mau. Yang pertama apa kata dia? Ya Allah, jadikanlah setiap kali pandangan mataku melirik seorang wanita yang cantik, jadikan mukanya kayak tembok. Abdullah bin Amir At-Tamimi, ya Allah, jagalah pandangan mataku. Kalau suatu saat mataku melihat seorang gadis cantik yang menggiurkan, tolong ya Allah, jadikan wajahnya kayak tembok bataku. Kalau kita kan enggak, ya Allah, kapan ketemu gadis cantik? Kapan ketemu ya Allah? Doa depan Ka'bah, ya Allah, temukan jodohku yang cantik, molek tinggi, mancung, bibir tipis, leher jenjang. Amin. Ngelirik ke kiri, kayaknya ini jodoh saya. GR amat. Itu istri tangga ente. Tapi Abdullah bin Amir At-Tamimi doanya bagaimana? Jadikan ya Allah, setiap kali melihat seorang gadis cantik yang menggiurkan, jadikan wajahnya kayak tembok. Wah, saya kan belum nikah Ustaz, masa gitu? Dia pun doa itu sebelum menikahnya. Doa yang kedua Abdullah bin Amir At-Tamimi, jangan cabutlah ya Allah dari hatiku perasaan takut dari manusia. Cabut dari hatiku perasaan takut dari manusia, tidak pernah takut dari orang. Hadza Abdullah bin Amir Tamimi. Baru yang ketiga dia minta ini yang hebat. Mau ditiru silahkan, tapi nggak akan sanggup karena dia pun nggak dikabulkan. Hilangkan rasa kantuk dari mataku ya Allah. Hilangkan rasa kantuk dari mataku ya Allah. Kenapa? Agar aku bisa tahajud semalam suntuk. Kalau kita kan, ya Allah, kapan saya ngantuk kepingin tidur yang pulas, kasurnya empuk, baru AC-nya baru dipasang, karpet permaban tebel. Dia tidak, tapi nggak dikabulkan sama Allah.
Karena dia pernah ketika mau tahajud masuk ke tengah hutan yang gelap belantara, gelap menakutkan. Ada orang mengintai dia, ingin tahu lagi apa dia ini. Di tengah-tengah yang paling gelap dan menakutkan, dia sholat. Yang kita nungguin sekian menit, sekian jam, masih tahajud. Ditinggal pergi, balik lagi masih tahajud. Ketiga kali masih tahajud sampai yang ngintai ngantuk. Subhanallah. Tapi tidak Allah kabulkan permintaan yang ketiga itu. Jadi tidak panjang angan-angan. Jelas kita punya program. Bukan berarti kita nggak boleh merancang sebuah program. Saya ingin ini, nggak apa-apa. Tapi jangan panjang angan-angan. Jangan berlebihan dalam berangan-angan. Tidak usah. Lalu seorang hamba ketika menyadari, tadi 1 jam ya. Ini pas 1 jam sebenarnya ini. Gimana? Dihentikan? Lanjut ya, sebentar aja ya boleh ya. Paling-paling sejam lagi insya Allah. Ya. Setelah dia tidak panjang angan-angan, maka dia akan berdoa kepada Allah meminta husnul khatimah. Husnul khatimah. Setelah takut, dia taubat ya. Lalu dia tidak panjang angan-angan dan dia berdoa kepada Allah untuk apa? Diberikan husnul khatimah. Oh ya, dikasih bonus 20 menit lagi. Alhamdulillah. Dan saya minta sejam. Iya. Tadi takut. Yang kedua apa? Taubat. Yang ketiga apa? Qasru al-amal, tidak panjang angan-angan. Yang berikutnya adalah berdoa kepada Allah agar diberikan husnul khatimah. Dalam sebuah riwayat yang masyhur, Ummu Salamah itu siapa? Istrinya siapa? Hah? Istrinya? Setelah itu istri siapa dia? Rasulullah SAW. Sering mendengar Nabi berdoa, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Akhirnya Ummu Salamah penasaran, Ya Rasulullah, ma aktsara du'aaka biya muqallibal qulub. Ya Rasulullah, saya heran, begitu banyak engkau ulang-ulang doa tadi, Ya muqallibal qulub, wahai zat yang mutarbalikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kuatkan hatiku, teguhkan hatiku tetap di atas agamamu. Siapa yang minta ini? Rasulullah SAW. Siapa yang gak kenal beliau? Hamba terbaik, pilihan Allah, pemimpin para nabi dan rasul, dijamin surga, sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tapi gak pernah bosan berdoa, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Apa jawaban Nabi ketika ditanya oleh siapa? Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, innahu laisa huna adamiyun illa wa qalbu fi isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha fa in syaa azagha wa in syaa aqamah. Wahai Ummu Salamah, tidak ada anak Adam, manusia di muka bumi ini, melainkan hatinya berada dalam genggaman jari jemari di antara jari jemari Allah. Tidak ada manusia di muka bumi ini, melainkan hatinya dalam genggaman 2 jemari di antara jari jemari Allah. Mendengar statement tadi, sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal. Jadi siapa namanya sahabat yang mulia? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, yang semoga Allah meridhoinya.
spontan berdoa sama Allah, meminta kepada Allah, membaca sebuah ayat yang tertuang di Al-Quranul Karim, surat Ali Imran ayat 8. Gimana bunyinya? Pokoknya Ali Imran surat ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sahabat spontan itu, Masya Allah. Mu'ad bin Jabal, siapa yang kenal dia? Di antara sahabat yang faham halal wal haram, Mu'ad bin Jabal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu cerdasnya para sahabat Nabi. Takut mereka. Rabbana, ya Allah ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan hati kami, jangan engkau palingkan hati kami. Setelah kapan? Setelah engkau beri kami kesempatan meniti jalur hidayah, ya Allah. Kalau sekarang saya, Anda dan kita semua di sini sudah dan sedang menikmati jalur hidayah, minta sama Allah agar jangan dipalingkan hati kita kepada jalur yang dhalalah, menyesatkan. Jangan, minta sama Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, anugerahkan kepada kami ya Allah dari sisimu rahmatmu, kasih sayangmu, cintamu ya Allah. Kenapa demikian wahai saudaraku? Nabi yang bilang sama kita, la yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannata wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataghammadani Allah birahmatin minhu. Bukanlah semata-mata karena amal salah seorang di antara kalian yang memasukkan dia ke surga, tidak pula engkau ya Rasulullah, tidak pula aku. Bukan karena amalku semata yang membuatku ke surga, kecuali jika Allah berkenan menaungiku dengan rahmatnya. Allahu Akbar. Sahabat Nabi yang mulia yang berikutnya yang bernama Abu Darda. Siapa namanya? Abu Darda. Dia pernah berkata, la an astaikina annallaha taqabbala li salatan wahidatan ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha lianna Allah ta'ala yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Jika saya boleh meyakini dan mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah menerima satu saja salatku, Abu Darda, jika saya boleh meyakini seyakin-yakinnya, hakul yakin, ainul yakin, ilmul yakin, bahwasanya Allah menerima satu saja salatku, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, lebih aku cintai ketimbang dunia dan seisinya. Buat apa dunia buat kita ya ikhwan? Nggak dibawa mati. Ya, istri Anda yang paling setia atau suami yang paling cinta sama istrinya, kalau salah satu dari keduanya mati, gelem ngancani di alam kuburnya, mau nemeni nggak? Padahal sebelum nikah kita sehidup semati. Nggak ada. Kata Abu Darda, itu kalau aku mengetahui seyakin-yakinnya Allah berkenan menerima satu saja sholatku, itu lebih aku sukai, lebih aku cintai ketimbang dunia dan seisinya. Kenapa? Aku terngiang dengan firman Allah,
satu ayat Allah yang tertuang di Al-Quranul Karim. Tadi yang saya baca surat apa? Al-Ma'idah ayat 27. Al-Ma'idah ayat berapa? 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang hanya akan diterima oleh Allah dari sebuah amal ibadah dan pengorbanan hanya dari orang-orang yang muttaqin. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, sahabat yang tidak pernah melalaikan waktunya, mengisi waktu luangnya kecuali dengan beribadah kepada Allah Rabbil Izzah. Baiklah, barangkali yang terakhir ini ya, sebenarnya masih ada lagi banyak. Yang terakhir adalah semakin menggugah seorang hamba untuk takut dan menangis. Kalau dia ingin mendapatkan husnul khatimah, dia harus banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pas takut dan menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla dan dia meninggal dunia, dapat jaminan, kata Rasulullah, ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Mata yang berjaga-jaga di medan jihad dan mata yang menangis karena takut kepada Allah. Hidup kita di muka bumi ini sementara. Usia kita berapa tahun sih? Standarnya 60 tahun. Kalaupun lebih itu jarang sekali. Makanya Nabi mengatakan, yashibu ibnu Adam wa yashibbu fisnatain. Setiap anak Adam akan mengalami masa tua, tapi merasa muda terus dalam dua hal. Nabi yang bilang ya, bukan saya. Bisa saya menyampaikan di sini. Yashibu ibnu Adam akan mengalami usia senja, tua, setiap anak Adam, manusia tanpa kecuali. Tapi dia selalu merasa muda dalam dua hal. Hubbud dunya wa tulul umr. Dunia dicari. Dan ingin terus panjang umur. Ya Allah, jangan mati sekarang pengen panjang umur. Enggak bisa. Tidak bisa sama sekali. Makanya di ayat ke-60 Al-Qasas Allah mengingatkan kita, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Apapun yang diberikan oleh Allah kepadamu dari sebuah kenikmatan, itu hanya kenikmatan duniawi. Apa yang sekarang Anda rasakan di dunia ini hanyalah kenikmatan duniawi. Ad-dunya dhillun zail. Dunia ini seperti bayangan akan terus bergeser hilang. Wa ma indallah khairun wa abqa. Dan segala apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak pernah bisa berpikir dengan pola pikir yang sehat? Subhanallah. Demikianlah yang bisa kita bahas. Kajian kita sudah 1 jam 15 menit. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Sebelumnya saya akan bertanya kepada kaum bapak dulu. 3 pertanyaan saja, karena depan saya hanya ada 3 hadiah. Gak tahu isinya apa ini. Yang jelas bukan uang ini ya.
Dan ini nggak bisa digandakan, cukup 3 saja. Ya. Pertanyaan yang pertama untuk bapak-bapak, siap? Siap ya? Ini harus sulit soalnya karena hadiahnya berat nih kayaknya nih. Saya aja cemburu ini. Tadi kita katakan di awal bahwasanya manusia akan mengalami 2 kelahiran. Bagaimana penjabarannya dan ayat berapa yang tadi saya singgung ketika bicara masalah 2 kelahiran tadi. Ya, fadhal. Dengan siapa? Ya? Copi, bukan Yopi. Yopi, ya. Ya, bisa diulangi. Dengan siapa? Ya. Jadi ada 2 kelahiran yang dialami oleh seluruh manusia. Ada 2, yang satu dialami oleh seluruh manusia, dengan satu lagi tidak semua. Yang pertama adalah kelahiran dari rahim ibu. Kemudian yang kedua adalah kelahiran dari Taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke berangkat ke Allah. Ayatnya Al-An'am 122. Al-An'am. Iya. Masya Allah. Jawaban yang sangat tepat dan memuaskan. Silakan hadiah diambil. Barakallahu fiikum. Iya. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang siap ditanya? Belum tahu soalnya masalahnya ya. Baiklah. Pertanyaan yang kedua. Ada yang masih ingat 3 permintaan Abdullah bin Amir At-Tamimi? Ya, mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permintaannya satu supaya Tadi siapa yang minta? Tadi siapa namanya yang minta? Abdullah bin Amir At-Tamimi. Yakin? Ya, lanjutkan. Ya. Permintaannya supaya kalau teman wanita yang cantik yang dekat supaya dijadikan wanita cantik yang baik. Iya. Yang kedua supaya dijauhkan rasa takutan dari semua makhluk yang Allah. Yang ketiga hilangkan rasa takut agar bisa sholat semalam. Ya. Sudah itu yakin? Cuma 3 kan? Ya, ahsantum. Ya, hadiah bila diambil. Barakallahu fiikum. Soal yang terakhir untuk bapak-bapak dan ikhwah atau ikhwan. Sebutkan 2 hal saja dari sekian banyak hal yang bisa memotivasi seorang hamba agar tidak mati dalam kondisi perbuatan dosa atau kemaksiatan. Yang sana ya? Ya, silakan. Oh, ini dulu. Udah ambil mic dulu masalahnya ini. Silakan Bapak. Ya, yang pertama senantiasa bertaubat. Iya. Yang kedua tidak berdunia, mencintai dunia. Dan yang ketiga senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jawabannya kelebihan 1 nggak apa-apa, tapi sudah benar insyaallah. Adanya bisa diambil. Barakallahu fiikum. Ibu-ibu tanya sekarang apa nanti? Ibu-ibunya sekarang apa nanti? Langsung ya. Untuk akhwat atau ibu-ibu, pertanyaan yang pertama, bolehkah bagi seorang hamba untuk berputus asa dari rahmat Allah? Sebutkan dalilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Iya. Gimana? Ini aja, ini pakai tulisan aja. Iya. Dalilnya nggak tahu.
Oh, tapi tahu artinya? Gimana artinya? Jangan aku berputus asa dari rahmat Allah, karena berputus asa dari rahmat Allah adalah suatu dosa yang besar. Ya, dalam sebuah ayat yang tertuang dalam Al-Qur'anul Karim surat Az-Zumar, ya. Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Ya, benar Ibu jawabannya, silahkan ngambil hadiahnya. Itu bukan dari saya, di atas ada kayaknya ya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa mengulangi tentang ungkapan Abu Darda tentang sebuah amalan yang diterima Allah dan sebutkan satu ayat yang pernah dia baca, termaktub dalam surat apa dan ayat berapa dan bagaimana bunyinya? Ini ibu yang sama yang lain? Yang lain ya, ya silakan. Jika saya boleh menyanyi, seandainya Allah menerima salah satu dari sholat saya, maka dia akan ahadda alayya Ya. wa man fina Ama fiha. Ya. wa fina. Ya, ya, ya. Dalilnya adalah surat. Itu artinya apa tadi bahasa Arabnya, Bu? Saya nggak tahu. Saya akan lebih mencintai amalan saya yang diterima oleh Allah itu melebihi dunia Dan seisinya. ya, dalilnya surat apa? Ayat bagaimana bunyinya? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, ahsanti. Jawabannya sangat memuaskan. Ya, Abu Darda mengatakan la an astaykina anallaha ta'ala taqabbala li salatan wahidatan ahabba ilayya naduni ma fiha dan seterusnya. Ya. Berarti soal yang terakhir ya untuk ibu-ibu ya. Yang terakhir untuk ibu-ibu soal yang ada hadiahnya. Soal yang terakhir ini terkait tentang masalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba ketika hamba itu setelah bertobat menambahkan dengan beberapa hal, sekian indikator dari amal kebaikan. Sebutkan hal-hal selain taubat tadi yang tertuang dalam Al-Qur'anul Karim di surat Toha ayat 82. Ayo ibu-ibu. Dalam surat Toha ayat 82 dikatakan bahwa setelah seorang hamba bertaubat, maka kemudian beriman dan beramal soleh dan tetap berjalan di jalan yang benar. Ya, itu soal terakhir biar gampang, hadiah diambil segera Bu ya. Betul jawabannya. Ya, baiklah. Pertanyaan berikutnya. Apakah dalam kelahiran kedua pada manusia itu merupakan takdir Allah? Ya. Ya. Kenapa? Hadiahnya habis. Saya kasih nanti insya Allah Bu, doa. Nanti minta ke panitia insya Allah ya. Iya. Iya, tadi katakan di awal, kelahiran kedua nggak terikat dengan usia dan waktu dan tempat. Itu merupakan sebuah kerentek gerakan hati seorang hamba ketika Allah beri dia taufik. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apakah manusia menjadi muslim ataupun kufar itu menasib atau telah menjadi takdir Allah? Mohon penjelasannya antara nasib dan takdir. Pertama yang harus kita fahami, dalam sebuah ayat yang tertuang dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Anbiya ayat 23, Allah menegaskan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya atas apa yang Allah lakukan, tapi kitalah yang akan ditanya.
Makanya para ulama mengharamkan kita bertanya dua hal. Lima wa kaifa. Terkait dengan zat Allah dan perbuatan Allah, maka manusia diharamkan bertanya dua hal. Lima wa kaifa. Mengapa dan bagaimana? Karena di ayat 23 Al-Anbiya Allah menegaskan la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak akan ditanya atas apa yang Allah perbuat. Wa hum yus'alun, tapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kekufuran, tapi Allah lihat tidak meridhoinya. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang berikutnya, assalamualaikum waalaikumsalam, termasuk ke dalam sikap yang bagaimana jika diri ini tidak begitu menggebu dalam urusan dunia, misalnya tidak begitu menggebu untuk memiliki rumah sendiri karena berpikir dan berkeyakinan bahwa apa-apa yang di dunia akan ditinggalkan, berusaha tetap tapi berpikir kalau memang ditakdirkan untuk memiliki apa-apa yang di dunia maka pasti akan dimiliki, jadi usahanya cukupnya. Apa salah? Ya, ini kalau saya salahkan dia marah ini. Ya, Allah tidak melarang kita berangan-angan jadi orang kaya, tidak. Allah tidak memarahi kita kalau Anda siap jadi kere raya, ya, nggak akan dimarahi sama Allah. Kita boleh berikhtiar, boleh berusaha. Yang paling utama adalah ridho dengan rizki yang Allah berikan kepada kita. Yang saya ulang tadi malam atau sebelumnya, rizki yang Allah berikan kepada kita itu walaupun sedikit pasti cukup untuk hidup kita, tapi tidak akan pernah cukup untuk style dan gaya hidup kita. Rizki yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit pasti cukup untuk hidup kita, namun tidak akan pernah cukup untuk gaya atau style hidup kita. Kan tidak mungkin orang gajinya 2 juta, anaknya 3, nekat mau makan sehari 500.000, itu bunuh diri namanya. Apakah salah kalau saya hanya berangan-angan, udahlah nggak usah, mendingan jadi kontraktor? Nggak apa-apa, itu pilihan Anda, itu pilihan Anda. Tapi ya kalau nanti Allah takdirkan saya punya rumah, ya alhamdulillah, ya itulah namanya rezeki. Itu rezeki. Kan tidak mungkin orang secara logikanya punya pendapatan 2 juta per bulan, pengen bangun rumah ya seharga 20 miliar. Dari mana mas? Saya ngutang dulu 20 miliar itu berapa tahun bayarnya mas? Sampai dengan mati nggak lunas itu mungkin. Ya. Yang berikutnya, Bismillah Ustaz, bagaimana cara bertaubat nasuha? Apa hanya dengan sholat taubat? Syukron. Ya. Satu hal yang harus difahami, apa arti taubat? Kembali kepada Allah. Ya. Kembali kepada Allah. Dan taubat itu kalau terkait antara hubungan hamba dengan Allah cukup dengan 3 syarat. Ketika kaitannya antara hubungan hamba dengan Allah, dia berbuat kemaksiatan dengan Allah, melanggar perintah Allah, menabrak larangan Allah, cukup dengan 3 syarat. Yang pertama adalah dia meninggalkan, garis miring juga menanggalkan dosa tadi itu. Yang kedua menyesali atas dosa yang sudah dilakukan. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Jika dosanya antara dia dengan manusia, contoh kasus pernah mengambil harta orang lain, maka 3 hal tadi wajib ada: meninggalkan, menyesali, bertekad tidak mengulangi, lalu mengembalikan hak yang pernah dia ambil dan minta dihalalkan. Apakah cukup dengan salat taubat? Itu sebagai pelengkapnya. Bagi seorang hamba berbuat dosa, dia salat 2 rakaat, Allah akan terima taubatnya. Tapi tetap ada 3 hal tadi itu. Sebagai pelengkapnya boleh orang salat taubat. Tapi kan bukan ketika habis sholat dia berbuat dosa lagi, nggak boleh. Istighfar ma'al israr, bukan dikatakan seorang hamba beristighfar kepada Allah tapi terus mengulangi dosanya, tidak boleh seperti itu. Bismillah, afwan Ustaz, menurut Ustaz bagaimana etika atau tuntunannya kita dalam berdoa? Apakah kita sampaikan secara jelas atau zahir
Misalkan mudah-mudahan anak saya dalam ujian akhir UN, atau cukup doa dengan mudahkan anak saya dalam ujian, atau cukup doa dengan Al-Furqan Rabbana hablana min azwajina atau Al-Kahfi ayat 10 atau Rabbana hablana Al-Kahfi ayat 10. Iya. Nabi kita Muhammad SAW sudah memberikan kabar kepada kita, dan Allah Azza wa Jal ya di surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku maka niscaya aku kabulkan doa kalian. Berdoalah, berarti mintalah apa saja kepada Allah Rabbil Izzah. Makanya seorang ulama salaf mengatakan, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabu la tuhjabu Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adamu hina yus'alu yaghdabu. La tas'alanna bunayya adama hajatan, wahai anakku jangan pernah kau minta kepada orang lain satu kebutuhan duniawi sedikit pun. Wasalil ladzi abwabu la tuhjabu, mintalah kepada zat yang pintunya enggak pernah tertutup. Allah. Di dunia aja istilah kita orang ngamen ditulis ngamen Jumat, ngamen gratis, minta dibatasi. Kalau sama Allah enggak terkunci sama sekali. Allah yaghdabu in tarakta su'alahu, Allah akan sangat murka kalau engkau meninggalkan doa sama Allah. Nabi mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih, barang siapa yang belum pernah minta sama Allah, Allah akan murka kepada dia. Wa bunayya adamu hina yus'alu yaghdabu, wahai anakku manusia ketika diminta dia akan marah. Beda. Dan Nabi mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah sementara kalian yakin akan diijabahi doa kalian. Adab berdoa diantaranya agar kita tidak tergesa-gesa. Nabi mengatakan, la yazalu yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil aw ya'jal. Faqila ya Rasulullah kaifa ya'jal. Akan terus nantiasa dikabulkan doa setiap orang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana gambaran bentuk ketergesaan seorang hamba dalam berdoa? Kata Rasulullah, hamba ini berkata, aku sudah berdoa tapi tak kunjung dikabulkan. Ini enggak boleh. Ini yang tidak boleh. Silahkan berdoa yang utama yang termaktub dalam Al-Quran atau Al-Hadis, atau dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia boleh. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa manapun juga diperbolehkan. Minta sama Allah dan enggak usah teriak-teriak. Ya, cukup dengan suara yang lirih. Tapi kalau bingung Ustaz, nggak nemu doa yang pas, pakai doa sabu jagat. Ya, cuma orang Indonesia yang beri menamakan doa itu namanya doa sabu jagat. Di Al-Baqarah ayat berapa itu? 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waktunya sudah habis ya, lebih 20 menit. Ya, baiklah. Soal yang mudah dan yang terakhir, saya tidak bisa melepaskan tangan saya dari gadget. Bangun tidur langsung buka HP sebelum melakukan kegiatan, dan itu sampai mau tidur. Masya Allah, ini kelebihan kita. Saya tidak bisa buka telepon saat serius kerja atau sholat saja. Buka HP hanya lihat-lihat terus teman-teman di FB dan media sosial lainnya. Saya seperti kecanduan bila semenit saja tidak membaca status atau berita di media sosial. Yang saya tanyakan, bagaimana solusinya? Banting. Ya, itulah fitnah dunia. Kita keranjingan, kita gatel kalau enggak update status. Walaupun buka Facebook, hai hello semua, apa kabar pagi ini? Subhanallah. Buka Facebook itu kan harus loading tuh, tunggu dulu. HP yang paling canggih pun sama, kan loading dulu mestinya. Ada yang lola, mungkin loading lambat nantinya itu. Ini yang namanya keranjingan sudah. Ya, Anda harus mulai membiasakan diri, ya jangan dibanding, nggak boleh eman-eman. Ya, jangan, tapi membiasakan diri mengatur waktu. Mengatur waktu. Ingat, man ta'awwada ala syai'in sara ahlahu, kata para ulama. Orang yang terbiasa melakukan sesuatu akan menjadi ahlinya, ahli gadget. Hati-hati itu, sampai tangannya keting,
matanya juling gara-gara lihat HP. Bahaya. Sisihkan waktu sehari khusus megang HP berapa kali saja, maksimal berapa jam. Jangan berapa jam ya, harus diatur. Anda bisa mentelengi, ya, mantengin HP sejam, tapi buka Quran 1 menit, Allah kan Maha Pengampun. Jangan, rubah itu, harus dirubah, perlu step by step. Kalau kemarin Anda tidak punya HP, bisa hidup dengan tenang, maka buktikan, ini harus saya kurangi, harus saya kurangi. Dan bilang sama teman-teman kalau menghubungi saya, tolong jam ini dan ini saja. Apalagi buka Facebook, berita itu nggak ada manfaatnya. Terkadang berita-berita itu bila kita katakan ilmun la yanfa wa jahlun la yadur. Berita selebritis, berita gonjang sana gonjang sini ganjang ganjing, itu kata para ulama ilmun la yanfa, kalaupun ilmu tidak bermanfaat. Wa jahlun la yadur, kalau Anda nggak tahu Anda nggak rugi. Dan memang itu bahaya sekali kalau ketagihan gadget itu, sangat berbahaya, merusak otak kita, merusak mata kita, dan merusak mental kita, merusak amal kita. Tutup itu HP, minimal pas sholat matikan. Saya mau sholat sama Allah, matikan harusnya, jangan di silent saja, matikan, tek, lepas baterainya, masukin kantong dulu, atau lempar ke got baterainya, udah hilang HP, matikan, sholat yang khusyuk. Habis sholat baca Quran selembar 2 lembar, rasakan ketenangannya. Oh ternyata pegang HP bikin kemerungsung, bikin emosi nggak karu-karuan, pegang Quran lebih menenangkan. Selesai. Kalau di HP ada Quran nggak apa-apa, buka Qurannya, buka fatwa nggak apa-apa, yang manfaat. HP itu seperti senjata, ya, kayak pistol. The man behind the gun, siapa yang megang pistol ini, kayak megang Pak Polisi aparat keamanan, insya Allah benar menggunakannya. Yang megang kita buat nakut-nakuti orang, apa ente, sama kayak HP. Pisau kalau yang megang tukang jagal buat nyembelih kambing, sapi dan ayam, yang megang orang nggak paham nyembelih, akhirnya nyembelih orang. Sama kayak HP itu senjata bermata 2, tinggal bagaimana manfaatnya. Boleh jadi itu bikin mudarat buat Anda, maka haram hukumnya, tinggalkan. Hidup tanpa HP gak akan mati kita. Toh dulu kita nggak ada HP biasa aja kan, hubungan bagus, sehat, mau ke teman-temannya harus ngontel dulu ke rumah temannya, sehat olahraga. Sekarang ada HP, lo kesini coba cepetan, telinganya sakit, ya, tangannya kiting, tiap hari begini aja. Dulu sehat kita nggak ada HP. Ada HP itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, iya enggak? Iya. Bapak, ibu, anak yang 4 jalan bareng ngobrol asik, duduk di meja, diam-diaman, padahal dekat. Ini menjauhkan yang dekat. Coba sepakati, masuk orang makan, matikan HP semuanya. Oke, makan sambil ngobrol nggak apa-apa, misalnya gitu. Pagi habis subuh duduk kita baca Quran bareng-bareng, matikan HP, semua sembunyikan HP-nya, baca Quran, baca terjemahannya, dipahami maknanya, udah terus sharing. Nikmat itu, nikmat. Saya khawatir Anda melek megang HP mati. Ya, belum doa habis bangun tidur, belum istighfar sama Allah, megang HP, update status, kan ngeri itu. Ye, matinya megang HP, buka Facebook lagi. Wah. Nanti yang mandiin mikir. Itu berbahaya sekali. Ya. Bangga orang yang memandikan Anda ketika Anda mati, ketika sujud sholat, bukan sujud nyari HP di bawah kasur terus mati, itu malah nggak bagus lagi buat kita. Ya. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan yang kita bahas, yang kita kupas bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi khususnya dan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.